setelah konfigurasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat grup atau skema dari data transaksi penjualan tersebut. Nah, kita buka skema workbench-nya di Business Intelligence, skema workbench, kemudian skema, lalu workbench. Kita buka file pulsanya, yaitu ini pulsa XML. Nah, di sini sebenarnya untuk memulai sebuah grup itu sendiri perlu adanya koneksi ke database OLAP-nya. Nah, ini adalah database. Nama database-nya, kemudian ini adalah nama hostname dari PC, kemudian ini nama database dari OLAP, ini portnya, kemudian username dari database, kemudian passwordnya. Dites, koneksinya terhubung, kemudian oke. Nah, di sini akan dijelaskan tentang apa saja yang ada di grup ini sendiri. Nah, berhubung kemarin transaksinya ada 3 dimensi dan 1 tabel fakta, maka di grupnya juga dibikin 3 dimensi dan 1 tabel fakta pula. Nah, pertama yaitu membuat dimensi waktunya. Nah, untuk add dimension itu sendiri bisa dilakukan dengan add, klik kanan kemudian add dimension, kemudian namai saja nama dengan time. Nah, kemudian tipenya adalah time dimension, kemudian melakukan add hierarchy, namanya kosong saja, kemudian primary key yang diambil yaitu SK time dari database OLAP-nya itu sendiri, kemudian di down lagi. Nah, di sini sebelum membuat year, quarter, month of week, date, day of month itu sendiri, pertama harus add tabel terlebih dahulu. Nah, 6 tabelnya yaitu dim time, kemudian ini adalah sebenarnya kolom-kolom yang ada di tabel OLAP itu sendiri, yaitu year, terus kolomnya namanya apa, year text, kemudian apa, tipenya string, kemudian kolomnya dari mana. Nah, untuk level type-nya yaitu time years. Sebenarnya untuk dimensi waktu sendiri sudah ada defaultnya sendiri, jadi ada contoh-contoh yang menerangkan tentang dimensi waktu, jadi tinggal menggunakan saja. Nah, ini adalah quarter, terus namanya adalah quarter name. Nah, nama kolom di sini adalah quarter name, terus ordinal kolomnya quarter, di sini tipe datanya string, level type-nya juga quarter. Nah, seperti itu seterusnya sebenarnya. Di sini month, kolomnya adalah month name, kemudian ordinal kolomnya adalah months, lalu tipenya adalah string, terus time month abbreviation yaitu month abbreviation, month abbr, ordinal kolom month, kemudian type-nya string, level type-nya time month, kemudian never hide member if, kemudian week-nya namanya week, kemudian week of year text, terus week
sih antara ini, tergantung tentang apa yang akan diambil dari kolom OLED-nya itu sendiri. Nah, untuk level type, kolom, kemudian tipenya itu sendiri menyesuaikan dengan apa sih data yang akan diambil dari database OLED tersebut. Nah, day of month berarti hari dari day, terus day of month text kolomnya, kemudian ordinalnya day of month, kemudian tipenya string, kemudian level type-nya time days, kemudian day of week, namanya day of, diberi nama day of week, kemudian kolomnya day name, lalu day of week ordinal column, kemudian time days juga, kemudian day of abbreviation, day ABBR, kemudian day of week kolom yang ordinal kolomnya day of week, kemudian tipenya string, ini time days juga. Nah, kemudian yang kedua, membuat dimensi customer. Nah, dalam dimensi customer sendiri ini adalah tipenya adalah standard dimension. Nah, kalau tadi kan di dimensi waktu kan untuk tipe sendiri adalah time dimension. Nah, untuk customer kita tipenya adalah standard dimension, kemudian namanya pakai nama dimensi aja customer, kemudian ini primary key yang diambil dari tabel dimensinya yaitu SK customer, kemudian drop down lagi. Nah, kolom yang diambil kan kemarin sudah ada database OLED-nya. Nah, di dalam database OLED itu ada nama customer dengan jenis kelamin itu sendiri. Nah, sebenarnya nggak beda jauh. Buat startnya sendiri itu nanti ada add tabel terlebih dahulu, tekan add tabel, baru add level nama customer, kemudian jenis kelamin. Nah, ini primary key yang diambil SK customer, kemudian tabel, nama tabel dari OLED-nya itu sendiri, dim customer, kemudian nama customer, ini kolomnya, beri saja nama customer, kemudian kolomnya yaitu nama customer, kemudian ordinal kolomnya yaitu ID customer, kemudian tipenya adalah string, internal tipe string, kemudian level tipe regular, dan head member if never. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Nah, namai saja jenis kelamin customer, kemudian kolomnya dari jenis kelamin, kemudian ordinal kolom itu sendiri adalah ID customer, kemudian type-nya itu string, internal type-nya yaitu string. Selanjutnya di dimensi produknya. Dimensi produknya dinamai produk sama dengan namanya produk, kemudian untuk tipenya sama dengan dimensi sebelumnya yaitu dimensi customer standard dimension, kemudian hierarkinya namanya default, kemudian sebenarnya dikosongin, maka ntar secara otomatis namanya akan default. Terus primary key yang diambil yaitu dari SK produk, lalu tabel yang diambil yaitu dim produk. Nah, kolom-kolom yang diambil itu adalah nama provider, harga, dan nominal. Nah, di sini tidak beda jauh dengan dimensi customer, jadi sesuaikan dengan nama kolomnya tapi tanpa